Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi, dimanapun saat ini Anda berada, apakah di rumah, di kelas, di perpus, di taman, atau di tempat yang lainnya, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama dalam taat dan dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Berarti bahwa rekaman yang Anda saksikan, yang Anda dengarkan saat ini adalah rekaman untuk materi yang terakhir di perkuliahan kita, di perkuliahan pengembangan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG. Dan materi yang terakhir ini adalah bagaimana kita belajar untuk merekap nilai. Bagaimana kita belajar untuk melaporkan nilai studi atau nilai hasil dari peserta didik kita. Untuk kita serahkan nilai tersebut ke pihak TU kampus atau TU sekolah. Dan karena itu saya minta kepada Anda, teman-teman sekalian, di dalam proses perkuliahan di pertemuan yang terakhir ini, kembali Anda menampilkan presensi kehadiran yang di rekaman sebelumnya Anda telah latihan untuk merekap kehadiran. Dan saya minta Anda kembali menampilkan di spreadsheet. Dan setelah itu ikuti langkah demi langkah dan tahapan demi tahapan untuk tercapai tujuan pertemuan pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, saya tampilkan terlebih dahulu rekapan kehadiran yang nantinya di rekapan kehadiran itu kita akan masukkan nilai UTS dan juga nilai UAS. Lalu kemudian kita rekap penilaiannya untuk kita kirimkan ke TU. Saya tampilkan terlebih dahulu rekapan kehadiran. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini adalah rekapan kehadiran yang filenya sudah teman-teman miliki dan tentu teman-teman sudah latihan sampai pada tahap membuat tabel kehadiran seperti ini. Ya, tabel kehadiran seperti ini. Kemudian di tabel kehadiran seperti ini teman-teman sekalian, di sini sudah ada nilai, sudah ada tabel ya, tabel kolom untuk UTS dan UAS yang nantinya akan kita input nilai. Di sini sudah ada pertemuan pertama, kedua, sampai pertemuan yang keenam. Namun karena ini hanyalah latihan, kita batasi sampai pertemuan yang keenam. Selebihnya adalah sampai pertemuan yang ke-14. Tapi tak mengapa sebagai upaya atau sebagai latihan saja. Baik, teman-teman sekalian, untuk memudahkan kita di dalam penginputan nilai akhir nantinya, di sini kita tambahkan satu kolom, ya, kita tambahkan satu kolom. Kita tulis di sini adalah kehadiran ya, kehadiran. Kehadiran. Ya, nilai kehadiran. Oke, di sini kita
tuliskan nilai kehadiran. Baik. Nah, untuk nilai kehadiran teman-teman sekalian, tentu kita merekap jumlah kehadiran mahasiswa. Kita akan merekap jumlah kehadiran mahasiswa. Dan yang direkap itu adalah yang nilai H saja. Yang akan ditotal berapa jumlah huruf H yang berarti jumlah kehadiran. Adapun A berarti tidak terekap. Demikian pula dengan sakit tidak akan terekap. Yang terekap hanyalah huruf H. Demikian pula izin tidak akan terekap. Kenapa teman-teman sekalian? Sebab H itu adalah kehadiran, ya, kehadiran di kelas. Bagi yang sakit, maka sakit itu tidak menghalalkan untuk ketidakhadiran. Sakit itu hanyalah uzur untuk boleh tidak hadir di dalam pertemuan, namun dia tetap harus mengganti ketidakhadiran dengan tugas atau dengan segera menghadap kepada dosen dan minta pengganti dari ketidakhadirannya dikarenakan sakit. Demikian pula izin teman-teman sekalian. Izin ini bukan kehadiran ya, tapi izin ini adalah uzur tidak mengikuti perkuliahan atau tidak hadir di kelas di waktu dia terjadwal untuk ikut perkuliahan kelas. Nah, karena uzurnya, maka dia boleh meminta kepada dosen pengganti ketidakhadirannya. Karena dosen sudah memberikan izin dia tidak masuk perkuliahan, maka dia boleh minta pengganti ketidakhadirannya itu. Apakah dalam bentuk tugas, ataukah dia masuk di kelas yang lain. Nah, kalau kemudian dia tidak segera melapor kepada dosen untuk mengganti ketidakhadirannya, maka I ini akan menjadi alfa di perhitungan akhir. Tidak akan terekap sebagai kehadiran. Beda halnya dengan alfa, teman-teman sekalian. Alfa ini adalah ketidakhadiran yang memang tidak ditolerir. Ini adalah kewenangan dosen kalau alfa ini. Artinya dosen bisa memberikan tugas kalau dosen berbaik hati dan dosen tidak memberikan tugas sama sekali yang berarti mahasiswa itu alfa. Bedanya dengan izin dan sakit. Ini adalah haknya mahasiswa. Haknya mahasiswa untuk mendapatkan pengganti ketidakhadirannya itu. Dia harus ketemu dosen dan dia minta kepada dosen pengganti ketidakhadirannya. Dan kewajiban dosen untuk memberikan kepadanya solusi atas ketidakhadirannya itu. Karena izin atau sakit. Maka dosen akan memberikan tugas atau hal-hal yang sifatnya akan menjadi perubahan izin atau sakit di pertemuan tersebut menjadi hadir. Nah, kalau alfa ini kewenangan dosen. Apakah dosen mau merubah nilai kehadiran alfa ini ataukah tidak sama sekali. Baik, jadi kita akan merekap teman-teman sekalian. Ya, kita akan merekap kehadirannya. Nah, cara merekapnya kita perbesar dulu tampilannya. Baik. Nah, cara merekapnya adalah ketikan formulanya sama dengan, kemudian count if, ya, count if. Artinya jumlahkan, ya, jumlahkan sesuatu pada rentang data yang Anda inginkan dengan sesuatu yang berdasarkan kriteria yang Anda tetapkan. Itulah makna dari count if. Jadi kita akan menjumlahkan. Apa yang kita jumlahkan? Data pada rentang dari D sampai I. Ya, data dari D sampai I. Ya, dengan kriteria yang kita tentukan. Apa kriterianya? Kriterianya adalah huruf H. Huruf H. Berarti yang akan direkap nanti hanyalah huruf H. Ya, kalau bukan huruf H tidak akan direkap. Ya, kalau bukan huruf H tidak akan direkap, tidak akan ditotal, tidak akan dijumlahkan, mohon maaf, tidak akan dijumlahkan. Nah, sehingga apabila kita enter teman-teman sekalian, muncullah nilai kehadiran 6. Ya, nilai kehadiran 6 dan seterusnya. Tapi kita tentu tidak berhenti sampai pada jumlah nilai seperti ini. Kita pengen nilainya dalam bentuk paling tinggi 100. Ya, dalam arti kalau nilainya maksimal berarti nilainya 100. Kalau nilai kehadirannya 6 berarti nilainya harusnya 100. Harus dikonversi.
Harus dikonversi ke nilai yang paling tinggi 100 dan paling rendah adalah 0. Nah, berarti ini belum cukup rumusnya atau formulanya. Ya. Conif D4, rentang D4 sampai 4, lalu hitung jumlah H, hitung jumlah huruf H. Kemudian dibagi dengan berapa banyak pertemuan. Nah, karena di sini hanyalah 6 pertemuan, berarti kita tulis 6 pertemuan. Kalau 14 pertemuan, berarti 14 pertemuan. Nah, kemudian dikali dengan 100. Dikali dengan 100. Karena kita pengen konversi ke nilai 100. Jadi dikali dengan 100. Kemudian kita enter. Ya, kita enter. Nah, sehingga nilainya 100. Kemudian teman-teman arahkan kursor ke sel J4. Ya, seperti ini. Kita arahkan kursor ke sel J4. Ini kita perkecil dulu tampilannya lagi. Kita pilih 125. Oke. Nah, kursor kita arahkan kursor ke J4. Nah, selanjutnya teman-teman klik 2 kali ya. Klik 2 kali di ujung sel yang terdapat simbol titik. Klik 2 kali sampai berubah kursor kita berubah tanda menjadi tambah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini klik 2 kali. Nah, muncullah seperti ini. Ya, inilah nilai kehadiran untuk mahasiswa. Nah, ini ada koma-komanya, kita hilangkan saja teman-teman sekalian. Dengan kita boleh gunakan ini ya. Nah, baik. Kita klik untuk menghilangkan koma di belakang ya, menghilangkan angka koma di belakang atau desimal. Baik, kita jadikan bilangan bulat. Oke, selesailah untuk kehadiran ya. Selesailah untuk kehadiran. Jadi formulanya adalah count if ya, count if. Ya, kemudian rentang yang akan kita jumlahkan kriteria yang kita inginkan. Selanjutnya dibagi dengan jumlah pertemuan. Ada berapa banyak pertemuan? Ada 6. Maka dibagi 6. Dikali dengan 100 untuk mengkonversi ke nilai yang tertinggi 100. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, UTS. UTS dan UAS ya. Tentu UTS dan UAS ini adalah hasil ujian mereka ya, ujian mahasiswa ya. Jangan kita acak, jangan kita ketik dengan nilai sesuka hati kita, tidak, tetapi ini harus berdasarkan nilai yang mereka peroleh. Namun karena sebagai latihan teman-teman sekalian, ya karena sebagai latihan, jadi saya akan buatkan nilai nilai acak, ya karena sebagai latihan saya akan buat nilai acak. Nah untuk membuat nilai acak, saya akan ketikkan formulanya di sini, yaitu round between ya, round uh, bukan round ya, run run between ya, run artinya random ya, random. Buatlah nilai secara acak ya berdasarkan antara gitu ya, berdasarkan antara. Nah, antara yang kita inginkan rendah, katakanlah ada yang dapat nilai 40, kemudian tinggi ada yang dapat nilai 90. Oke. Ini kita balas kurung kemudian enter. Nah, nggak usah dulu ya, otomatis. Kemudian ini kita tarik ke sini teman-teman sekalian. Oke. Kalau sudah, tinggal kita klik double ya, kita klik double di ujung sel. Oke, muncullah nilai seperti ini. Dan teman-teman sekalian, karena ini adalah formula yaitu rank, apabila kemudian kita berpindah ke sheet yang lain, kemudian kita kembali ke sheet ini akan terjadi perubahan nilai di sini. Jadi nilai ini belum paten karena ini adalah acak. Jadi caranya adalah kita harus kopas. Kita harus copy nilai ini. Setelah kita copy, kita paste. Kita copy dulu, Ctrl C. Setelah Ctrl C kita paste di sini. Kita paste dan tempel khusus, pilih nilai, hanya nilai ya. Tempel khusus dan hanya nilai. Nah, sehingga ini sudah tidak lagi menjadi sudah bukan lagi angka secara acak, tetapi angka ini sudah jadi permanen.
Nah, sudah tidak ada lagi formulanya ya, sudah tidak lagi formula, tapi sudah menjadi angka permanen. Baik. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai kehadiran, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke sheet yang baru. Di sini saya buat formatnya seperti ini ya. Nanti Anda buat saja, ini gampang ya. Tinggal diketik-ketik saja dan disesuaikan. Nah, ini saya pindahkan sheet-nya dekat ke 6A. Ya, pindahkan dekat ke 6. Baik. Jadi teman-teman sekalian, saya harap Anda bisa membuatnya juga seperti ini. Kalau kopnya ya cari aja di Google ya. Saya juga mencarinya di Google. Misalnya kop logo ya, bukan logo. Bukan kop logo ya, logo FAIUIK. Nah, enter. Nah, ketemu ada banyak logo ya. Kita tinggal cari ini Fakultas Agama Islam. Klik kanan, kemudian copy image link ya, copy image link. Oke. Saya itu kembali ke sini, pilih sisipkan, kemudian pilih gambar, sisipkan gambar di atas sel supaya panjangnya bisa diatur. Tautan, pilih tautan, lalu tempelkan yang kita sudah copy dari link gambar tadi. Kemudian sisipkan gambar. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Kita tinggal tarik ya ke atas. Ini disederhanakan panjangnya, lebarnya. Oke, seperti ini aja. Baik, jadi teman-teman sekalian tugas Anda adalah bagaimana membuat ini semua ya. Ini mah sederhana saja, tinggal diketik. Nah, ini juga sudah saya pernah ajarkan bagaimana untuk membuat dua baris kalimat dalam satu sel ya, yaitu rumusnya adalah alternatif enter. Ya, alternatif enter untuk membuat dua baris atau beberapa baris dalam satu sel. Misalnya ini teman-teman sekalian, kalau saya kembalikan, saya delete ya. Nah, ini email. Nah, ini masih dalam satu teks, ya dalam maaf, satu kalimat dalam satu sel. Saya pengen ini menjadi dua baris. Ini masih satu baris dalam satu sel. Saya pengen dua baris dalam satu sel. Dan saya akan potong di sini. Di, ya, di saya akan potong di nomor telepon ya. Saya akan potong di nomor telepon. Nah, di sini. Jadi saya arahkan kursor ke setelah 16, 16, 4. Nah, kemudian delete, alternatif enter. Alternatif enter. Nah, sehingga muncullah baris yang kedua dalam satu sel. Oke, baik. Ini saya pikir tidak ada persoalan. Ya, Anda tinggal mengetiknya saja. Lalu kemudian ini juga Anda perlu ketik. Ya, Anda perlu ketik. Ini sama dengan cara mengerjakan. Ya, kita buat dulu apa namanya, digabungkan sel. Ya, selnya digabungkan. Kemudian setelah itu kita ketikkan dengan tentu font yang lebih kecil. Kita pilih huruf yang tidak tebal atau yang tipis. Lalu kita ketikkan formula ini. Kita ketikkan formula ini. Oke. Kita ketikkan keterangan ini ya, keterangan interval nilai akhir. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menginput nomor, bukan bukan ini ya, NPM. NPM, kemudian mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, kalau tadi di sini kan urutannya nama, kemudian NPM. Tapi di dalam format laporan kita nantinya, dalam format laporan kita, NPM dulu baru nama. Ya, NPM dulu baru nama. Ini format laporan kita ke TU, sebab memang demikianlah formatnya. Jadi, format ini harus kita buat bersesuaian dengan format penilaian yang sudah dikirimkan oleh TU kepada kita. Ya, karena setiap dosen sudah dikirimin oleh TU bagaimana format pelaporan nilai mahasiswa.
ya, bagaimana format pelaporan nilai mahasiswa. Jadi ini saya buat berdasarkan format yang saya dapatkan dari TU. Ya, saya buatlah formatnya seperti ini. Baik, nah teman-teman sekalian, untuk memudahkan kita menginput nilai, menginput nomor, NPM, dan nama mahasiswa, kita pakai query saja ya, biar cepat. Kita pakai rumus query biar lebih cepat. Dan hanya satu formula kita buat, tetapi tampilan nomor, NPM, dan nama mahasiswa. Dan rumus query, saya yakin teman-teman sudah mahir, sudah kuasai, jadi tidak akan terlalu sulit saya ulang atau menjelaskannya. Nah, di sini saya ketikkan formulanya query. Ya, query. Nah, buka kurung. Kita masuk ke sheet 6A. Kita masuk ke sheet 6A. Kemudian rentang datanya adalah dari A4. Ya, dari A4. Sampai ya dengan npm ya. Ya, sampai di sini. Oke. Oke, sampai di sini. Ya, sampai C ya sampai C29 ya, sampai C29. Sampai C29. Nah, kemudian titik koma, ketik 2, select. Nah, selectnya harus kita ikuti dengan urutan tabel laporan kita. Tadi urutan tabelnya adalah nomor, NPM, dan nama. Ya, berarti kolom A dulu, kemudian NPM berarti kolom C baru kemudian nama, yaitu kolom B. Kemudian balas ketik 2 dan balas kurung. Nah, enter teman-teman sekalian. Nah, ini sudah kita berada di sheet format penilaian. Nah, kita sudah berada di sheet format nilai. Nah, jadi ini kita buat tadi berdasarkan urutan kolom yang ada di tabel nilai, nomor, NPM, dan nama mahasiswa. Makanya di sini formulanya adalah select A, kemudian C, baru kemudian B. Kenapa bisa demikian? Karena NPM itu berada pada kolom C di rentang sheet 6A dari A4 sampai C29. Oke, dan saya harap teman-teman sudah mengerti tentang urutan dalam pemilihan kolom yang akan ditampilkan di sheet yang baru. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginput nilai kehadiran. Nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nilai kehadiran di sini sama dengan, kita pakai rumus array formula saja ya. Array formula, supaya lebih cepat. Nah, kemudian kita masuk ke 6A. Ya, kita masuk ke 6A, pilih sheet 6A J4. Ya, J4 sampai J berapa nih? Sampai J29 ya, J4, J4, J4 titik 2 sampai J29. Ya, J29 ya, J29 ini. Ya. Balas kurung, enter. Oke, nilainya sudah ada. Dengan cara yang sama ini kita copy teman-teman sekalian. Kita copy, kita pindahkan ke UTS. Nah, sini UTS. Kita lihat dulu UTS itu dia berada pada kolom keberapa nih UTS. UTS berada pada kolom K ya, kolom K. Berarti di sini array formula bukan L ya, tapi K ya. K4. K4 sampai dengan K29. Enter. Nah, nanti dari sini kita tinggal tarik ke kanan. Oke, ya. Baik. Nah, adapun nilai tugas, ya nilai tugas dia tentu berdasarkan tugas yang dosen berikan kepada mahasiswa. Nah, tapi di sini kita cek saja, ya kita kasih tugas nilai 90 aja ya semuanya.
nilai 90. Ini tinggal kita klik 2 kali. Oke. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita sudah mendapatkan nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai akhir harus ditotalkan, tetapi sebelum ditotalkan, dikonversi ke masing-masing persentase untuk nilai tersebut. Misalnya kehadiran harus dikonversi ke 15%, 20%, 25%, 40%, dan seterusnya. Ya, baik. Nah, jadi caranya teman-teman sekalian, kita ketikkan aja sama dengan, kemudian masuk ke sini, kali 15%, 15% ditambah 90 dikali 20%. 20% ditambah lagi F11 dikali 25% kali 25%. Kalau kali itu adalah bintang ya. Kalau kali itu adalah bintang. Kemudian ditambah F11, maaf, G11 kali 40%. Kali 40%. Oke, sudah kita enter. Nah, kita pilih isi otomatis. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nilai akhir. Nilai akhir yang sudah dikonversi berdasarkan persentase masing-masing nilai tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan nilai akhir mahasiswa 66,9, 72,7, 64,8 sampai Siti Kurniawati 71,1. Oke, nah selanjutnya huruf mutu. Huruf mutu ini adalah keterangan nilai apakah A, B, C, dan seterusnya berdasarkan kriteria interval nilai akhir. Ya, kita harus merujuk ke sini teman-teman sekalian. Kita harus merujuk kepada interval nilai akhir ini. Nah, di sini kita buat huruf mutu. Kita buat formulanya, ya kita perbesar selnya. Oke. Ketikan sama dengan, kemudian I, ya ifs, ya ifs, IFS, buka kurung. Ketentuannya adalah yang kita ambil ini patokannya, H11. 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 Bisa juga kita buat dengan rumus array formula ya, karena kolom, tapi tak perlulah ya, karena sedikit beda kalau kemudian datanya banyak. Karena sedikit kita cukup pakai IFS saja. IFS, nah H11, kita lihat rujukannya di sini. Kita lihat rujukannya di sini. Oke. Nah, H11 tadi adalah sel yang berisi nilai akhir. Jika nilai akhir mahasiswa lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, maka titik koma nilainya adalah A, titik 2, A. Kemudian titik koma lagi. Ketik ulang H11, kita copy saja H11-nya. Kemudian kita paste di sini. Jika H11 lebih besar sama dengan, fokus ke ujungnya, 73. Maka tampilkan nilai AB. AB. Jika H11, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 65,
tampilkan nilai B. Tampilkan nilai B. Jika nilai akhir atau H11 lebih besar sama dengan 60, tampilkan nilai BC. BC. Di koma lagi. Jika nilai akhir atau H11 lebih besar sama dengan 55, maka tampilkan nilai C. Di koma, jika H11 atau nilai akhir lebih besar sama dengan 50, tampilkan nilai CD. Tampilkan nilai CD. Dan jika nilai akhir yaitu H11 sama dengan lebih besar sama dengan 45, tampilkan nilai D. Tampilkan nilai D. Dan jika A11 kurang dari 45, tampilkan nilai error. Oke, kita balas kurung, kemudian enter. Nah, sudah ya, tinggal dipilih isi otomatis. Misalnya tidak muncul nih tampilan isi otomatis, katakanlah di cross saja. Tidak muncul tampilan otomatis ya, Anda bisa tarik turun atau klik 2 kali, bisa ditarik turun ini, sini, ya. Atau teman-teman klik double saja ya, klik double sel BC, ya ada ujung titik di ujung sel I berapa nih, I13, Anda klik double, oke, muncullah nilai, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah dapatkan nilai, ya nilai huruf mutu dari mahasiswa ini tinggal diganti, ya 6A misalnya. Kemudian kita ganti keterangan-keterangannya ya di sini yang berdasarkan hari dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk 6D, 6D, 6D. Nah, di sini teman-teman sekalian kita tambahkan 2 kolom lah ya, 2 kolom di samping kiri. Ya, yaitu kita masukkan kehadiran supaya lebih cepat lagi kita kerja. Ini kita tulis tugas. Tugas. Kemudian ini digabungkan selnya. Gabungkan selnya. Ini juga digabungkan selnya. Oke, ini juga digabungkan selnya. Nah, nilai kehadiran teman-teman sekalian dengan cara yang sama dengan kita lakukan di 6A. Kita bisa copy saja. Kita bisa copy. Jadi Ctrl C. Ini ya. Kita Ctrl C, Ctrl C. Ctrl copy. Lalu pindahkan ke sini. Dipaste aja, otomatis langsung muncul nilai. Tuh. Ya, karena memang di sini kehadirannya full. Ini tinggal kita klik double. Ya, klik double. Klik double. Nah, itulah nilai. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tugas. Ya, tugas kita samakan 90. Kemudian klik double saja di ujung sel. Klik double. Oke. Lalu UTS. UTS dengan cara yang sama. Kita buat formatnya yaitu sama dengan round. Ya, random. Run between. Masukkan nilai rendah. Katakanlah nilai rendah. Ada yang dapat nilai 20 misalnya. Nilai tertinggi ada yang 95. Kita balas kurung, kita enter. Oke. Ini kita tarik ke kanan. Oke, kita klik double di ujung sel. Oke, kemudian kita arahkan kursor ke bawah, ke sini. Tekan shift, kemudian klik 52. Oke, supaya terblok. Terblok secara cepat. Kemudian kita copy.
Kita copy, kita paste spesial. Tempel khusus, hanya nilai. Oke. Baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita copy atau duplikasikan nilai 6A ini. Ya. Kita duplikasikan 6A. Kita duplikasikan. Oke, kita ganti namanya menjadi 6D. 6D. Nilai 6D. Kita pindahkan ke sebelah kanan, lebih ujung. Oke. Nah, teman-teman sekalian, lihat cara kerjanya. Ini boleh kita hapus juga boleh, nggak ada apa-apa. Atau tidak dihapus juga nggak apa-apa. Kita hapus, misalnya yang ini kita hapus. Dihapus saja ya, supaya lebih bisa diikuti dari awal. Oke. Ini nggak usah dihapus, sebab sudah saya ajarkan tadi cara kerjanya. Nggak usah dihapus. Ini aja yang diganti. Kemudian ini, lihat teman-teman sekalian. Karena kita menggunakan rumus query, jadi arahkan kursor ke nomor 1. Nah, yang diganti cukup 6A diganti dengan 6D. Ganti aja A-nya dengan D. Ganti A dengan D. Udah enter, selesai. Itu Anda enter, maka selesailah kerjanya. Ya, untuk secara otomatis terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Kemudian di sini diganti keterangannya 6D. Di sini diganti keterangannya hari dan seterusnya. Nah, kehadiran teman-teman sekalian, kehadiran, ya kita boleh ketik sama dengan saja atau reformula juga boleh. Saya usulkan sama dengan saja. Oh, tunggu. Di sini jumlah mahasiswa 27 orang, sedangkan dinilai 6D 26 orang. Kenapa? Ya karena tadi dibatasi oleh rentang, berarti di sini ditambahkan sedikit. Sini. C30 ya, ketikan C30. C30. Enter. Oke, jadi sudah muncul. Jadi ada 27 mahasiswa di kelas 6D. Baik. Nah, sekarang kita ketikkan sama dengan saja. Itu sudah cukup, sama dengan. Kita masuk ke 6D. Kita masuk ke sini aja teman-teman. Kehadiran. Klik. Klik saja seperti ini. Dan enter. Ya, enter. Ya. Ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan sampai ke UAS. Oke, dapat nilai. Selanjutnya tinggal klik double. Klik double aja. Nah, sudah. Selesailah kerja kita. Ini tinggal di klik double juga atau tarik turun. Oke, jadi teman-teman sekalian, lebih cepat kerja kita ya. Lebih cepat kerja kita. Nah, baik, kalau ada yang belum difahami, belum dimengerti, silakan ditanyakan langsung ke saya ya. Bisa lewat pesan WA. Tapi usahakan pertanyaannya bisa diajukan di grup supaya yang lain juga bisa tahu ketika saya jawab pertanyaan yang ada di grup, yang lain juga bisa mengikuti. Ya bisa mengikuti jawabannya sehingga bertambah pengetahuan bagi yang bertanya dan juga bagi yang belum bertanya. Baik teman-teman sekalian, inilah pertemuan kita, pertemuan terakhir kita. Mohon maaf, kita bagaimana cara melaporkannya ya, bagaimana cara melaporkannya atau mengirim data ini ke TU. Nah, caranya teman-teman sekalian uh, kita tinggal blok saja, ya blok sampai ke bawah sini. Oke, kita blok. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, kita masuk ke file, kemudian download, pilih PDF. Pilih PDF. Nah, udah tampil kan? Di sini, di formatnya kita boleh pilih sel yang dipilih. Atau sheet sekarang atau sel yang dipilih. Sel yang dipilih ya. Kemudian kertasnya bisa diganti kalau datanya terlalu kepanjangan, kita bisa ganti dengan legal. Tapi A4 sudah cukup. Kemudian pilih portrait, bisa juga landscape. Ya, tapi kita pilih portrait lah.
Sesuaikan dengan lebar. Oke, sesuaikan dengan lebar. Kemudian marginnya pilih sempit supaya dia merapat. Kemudian petunjuk format. Tampilkan garis kisi, nggak perlu ditampilkan garis kisi. Tampilkan catatan, tidak perlu tampilkan catatan. Oke, kemudian header dan foldernya. Ini boleh kita tambahkan nama sheet. Nama sheet. Nah, muncul nama sheet nilai 6D. Kemudian tanggal saat ini, muncul tanggal saat ini. Ya, tanggal kita kirim. Oke, sudah selesai. Kalau kita anggap sudah cukup, tinggal kita download di sini ya. Kita ekspor. Oke, kita ekspor, maka dia sudah tersave di laptop kita atau di handphone kita. Ya, jadi kalau sudah jadi teman-teman sekalian, Anda masuk ke handphone Anda, ya, buka spreadsheet di handphone Anda, maka Anda bisa membuat seperti ini. Ya, Anda buat, pilih download, kemudian tampilkan seperti ini dan ekspor. Maka langsung tersimpan di HP Anda, lalu Anda kirim lewat WA kepada dosen, kepada TU. Ya, seperti itulah yang saya lakukan ketika TU langsung menghubungi Pak Samsul kirim nilai mahasiswa. Saya langsung kirim melalui handphone. Kenapa? Karena sudah saya buat di laptop. Ya, sudah saya buat formulanya, formatnya di laptop. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau garis-garis kisi pada halaman ini mengganggu, ya kita bisa menghilangkan garis kisinya dengan tampilan lalu hilangkan garis kisi. Maka hilanglah garis kisi. Kemudian kalau kita pengen supaya scrollnya menjadi pendek, ya tidak panjang seperti ini, kemudian scrollnya tidak panjang ke bawah, tidak melebar ke kanan, kita bisa hilangkan. Di sini seperti ini, kita klik J, lalu tekan kontrol, mohon maaf. Nah, kita klik J, lalu kontrol shift, ya kontrol shift arah kanan. Kemudian kita delete, hapus kolom J sampai Q. Kemudian dari sini kolom 45 atau mungkin ya 45 boleh. Control Shift arah bawah, tekan arah bawah. Yang di keyboard kita kan ada arah bawah tuh. Tekan dulu Control Shift bersamaan, kemudian pilih arah bawah. Nah, kemudian kita klik kanan, delete. Nah, sehingga file kita hanya terlihat seperti ini. Ya, kita nggak bisa lagi scroll ke bawah. Nggak bisa juga kita scroll ke kanan lagi. Ya, karena sudah mentok nih. Nah, sehingga kalau seperti ini teman-teman sekalian, kita langsung bisa tidak perlu lagi diblok. Ya, untuk kita tampilkan dalam bentuk PDF tadi, langsung aja file, kemudian download, ya, PDF. Nah, itu langsung muncul seperti ini. Tidak perlu lagi di sel yang dipilih, karena nggak ada yang dipilih selnya, kosong. Ya, kecuali kalau kita blok tadi, terbaca. Nah, di sini kita langsung sheet sekarang. Nah, ini aja ya. Baik, itu kalau kemudian teman-teman pengen scrollnya itu jadi tidak lagi kita dapat scroll ke kanan, tidak lagi dapat di scroll ke bawah setelah data akhir. Nah, seperti itu caranya ya. Baik. Uh, Cukup, saya pikir cukup ya. Sudah tidak ada lagi yang saya perlu sampaikan pada rekaman video ini. Baik teman-teman sekalian, berkenaan dengan proyeknya, tugasnya, ada dua formatnya. Format yang pertama teman-teman sekalian adalah Anda membuat formulir pemanggil data, ya, membuat formulir pemanggil data mahasiswa atau data siswa-siswi Anda di tempat Anda mengajar, atau daftar database dari mahasiswa di kelas yang berbeda dengan Anda tentunya. Ya, dan jumlah mahasiswanya atau jumlah siswa-siswinya ya di atas 50, ya di atas 50 orang.
Ya, boleh 51, boleh 52, intinya jangan kurang dari 50. Jangan kurang dari 50. Jadi minimalnya 50. Maksimalnya silahkan. Ya, Anda cari data dari mahasiswa baik di kelas yang berbeda dengan Anda atau angkatan Anda ke bawah atau angkatan Anda ke atas. Ya, angkatan di bawah Anda atau angkatan di atas Anda ya. Kemudian siswa-siswi Anda. Ya, Anda boleh menginput database dari mereka dengan format yang sudah Anda tentukan. Lalu setelah itu Anda tampilkan dalam bentuk format pemanggil data, ya, format panggilan data. Nah, teman-teman sekalian, maka tugas itu nantinya Anda eh, ya tugasnya nanti Anda print ya, Anda print tugasnya dan kemudian di store ke saya dengan nama-nama kelompoknya masing-masing. Itu proyeknya. Yang saya lihat adalah hasilnya. Yang saya lihat adalah hasilnya pertama Anda copy untuk formulir database, formulir penginputan database, ya, copy formulir penginputan database. Cara kopinya juga nggak usah terlalu ini ya. Saya cuma ingin lihat hasil yang kalian kerja. Misalnya di sini saya tampilkan. Nah, misalnya formulir, ya, formulir database. Nah, baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, silakan Anda print ya, print file ini. Silakan Anda print misalnya halaman yang sudah Anda buat. Kalau tidak bisa terprint, ya tidak bisa kalian cetak ya, print. Kalau tidak mau cetak boleh dengan pakai screenshot ya, screenshot. Ya, screenshot. Saya cuma mau lihat soal-soal yang Anda buat. Ya, screenshotnya adalah Control Shift, Control Shift S, Control Shift kemudian tekan huruf S. Muncul seperti ini. Lalu capture full text boleh. Nah, atau jangan, itu nggak bagus. Con Control Shift huruf S, lalu kita arahkan seperti ini aja, biar lebih tampilannya lebih ringan. Nah, ini kemudian Anda copy, paste ke Word. Nah, paste ke Word. Misalnya kita buka Word, mana Word. Nah, dipaste seperti ini. Lain tampilan. Maaf. Baik, kita ulang teman-teman. Tadi ada kekeliruan berarti ya. Control Shift S. Capture area. Arahkan seperti ini. Udah. Kita masuk. Wah, nggak muncul. Ya, jadi nanti karena tadi ya kurang, saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Jadi Anda pakai Windows Shift S ya. Tekan Windows,
tekan window, kemudian shift S saja. Window ya di layar keyboard, di keyboard ya di layar, kan di layar, di keyboardnya ada logo Windows. Nah, tekan, kemudian shift, kemudian S. Nah, sehingga muncul seperti ini, Anda kemudian ambil bagian yang dibutuhkan saja. Nah, kalau sudah, baru kembali ke Word, lalu paste. Oke, seperti ini. Kemudian, lihat lagi urutannya ke bawah. Ya, kita kopas lagi ke bawah. Hanya data pribadi. Kita tekan lagi, Ctrl, Shift, S. Nah, ini. Oke, itu yang akan saya lihat. Kalau memang ternyata tidak bisa di print secara langsung, maka silakan Anda screenshot. Ya, silakan Anda screenshot. Silakan Anda screenshot. Bisa juga diperkecil ya, nanti karena yang penting saya lihat gitu ya. Yang penting bisa terbaca sedikit supaya banyak yang diambil. Boleh juga diperkecil tampilannya. Ya, kemudian kopas lagi. Lihat tadi batasan bagian akhir yang kita copy, tanggal lahir. Tapi kita ambil yang ini. Terus ke bawah. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya lihat teman-teman sekalian, formulir yang kalian buat, yang formulir kalian buat. Kemudian hasil database-nya ya, database-nya juga kalian tampilkan ya, database-nya kalian tampilkan seperti yang saya ajarkan database-nya. Lalu kemudian sampai nanti formulir penginputan, formulir pemanggil data, sampai formulir pemanggil data. Nah, disitulah yang teman-teman buat dalam bentuk makalah, dalam bentuk formatnya makalah, di print lalu dikirimkan ke saya ya, diantar ke saya, itu menjadi nilai kelas, nilai kelompok. Kemudian proyek keduanya, itu proyek pertama, proyek keduanya adalah setiap kelompok berembut untuk menjawab soal yang akan saya buat di dalam bentuk Google Form ya. Google Form nanti ada banyak pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan, dan Anda harus mendiskusikannya dengan cara kelompok ya. Nanti di hari perkuliahan lah, di hari UAS ya, di hari UASnya Anda menjawab soal-soal yang akan saya buat di Google Form, dan Anda mendiskusikan secara kelompok tanpa melihat catatan, tanpa melihat buku, tanpa melihat hasil kerja-kerja kalian. Makanya Anda jawab. Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Pertanyaannya berupa rumus, formula. Jadi Anda harus hafalkan beberapa formula yang telah saya ajarkan. Ya, beberapa formula yang telah saya ajarkan Anda harus ikuti dan harus menyimak baik-baik, hafalkan baik-baik formulanya, lalu kemudian nanti muncul soal-soal, misalnya untuk menampilkan nomor secara urutan nomor secara otomatis, ketikkan formulanya. Ya, Anda ketikkan formulanya. Ya, ketikkan formulanya. Dan tidak boleh melihat catatan atau tidak boleh melihat hasil pekerjaan Anda dalam latihan. Anda harus berdiskusi. Kejujuran sangat penting sekali. Walaupun mungkin saya tidak akan mendampingi Anda dan tidak melihat Anda di dalam mendiskusikan jawaban, tetapi sekali lagi bahwa Allah Maha melihat, dan tentu Anda semua tahu apakah Anda berdusta atau tidak di dalam menginput atau mengisi jawaban-jawaban nanti. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen pertemuan pada hari ini ya.